Baik, kita lanjutkan lagi cerita yang kemarin, di mana pendekar tombak masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Kulan yang sudah sangat emosi karena telah terkena serangan yang cukup berbahaya dari ledakan energi kemarin. Dia berlari dengan menggendong Bira sambil terus menyusuri sungai. Dia melompat dari batu ke batu, tapi keadaan saat ini memang tidak menguntungkan untuknya. Lagi-lagi racun yang di tubuhnya mulai bereaksi. Dia benar-benar berusaha keras untuk menjaga kesadarannya dan juga untuk melarikan diri. Bira yang menyadari keadaan pendekar tombak hanya bisa pasrah. Dia tak mungkin untuk melarikan diri di saat-saat begini. Dan ya, mereka kembali terjebur ke dalam sungai dengan diawali kepala terlebih dahulu. Tapi hal itu juga yang membuat sadar pendekar tombak. Dia kembali bangkit dengan tekad yang kuat untuk melindungi Bira supaya tidak mati di sini. Sayangnya dengan sisa-sisa tenaganya, dia harus bersusah payah untuk melawan racun di dalam tubuhnya itu. Jadi harus terjebur ke sungai berulang-ulang kali. Tekad pendekar tombak memang harus diacungi jempol, karena dengan keadaan yang begitu, dia masih ingin berusaha pergi dari tempat ini. Bagaimanapun caranya, itu cuma untuk menyelamatkan Bira. Dengan wajahnya yang kelelahan menahan nafas, karena berkali-kali harus terjebur ke dalam sungai, Bira hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Hari ini bukan hari yang tepat untuk menangkap ikan di sungai. Padahal niatnya ingin meminjam kendi untuk membawa ikan salmon tangkapannya. Tapi kenapa harus terjebak di keadaan yang tidak sama sekali dia paham? Terlihat dari arah belakang, segerombolan ular yang menyerupai badai ganas sedang menuju ke arah mereka. Kulan tidak main-main dengan niatnya yang akan mengejar pendekar tombak. Dia menggunakan salah satu skill andalannya, mengendalikan ular-ular ganasnya untuk membentuk suatu gelombang badai yang mematikan jika sampai tertelan ke dalamnya. Kulan sangat percaya diri dengan kemampuannya itu. Dia berlari di atas ular-ularnya yang dijadikan sebagai kendaraan. Dia sangat girang saat melihat pendekar tombak yang tidak mampu melarikan diri dengan baik. Dia berkata, untuk mengurus diri sendiri saja sudah tidak becus, tapi ingin menyelamatkan seorang anak. Baginya itu tontonan yang menarik untuknya. Kulan tahu pendekar tombak masih kesulitan karena efek bisa ularnya. Namun hal itu adalah kesempatan emas untuknya menyerang pendekar tombak itu. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan salah satu jurusnya yang bernama tarian racun, dengan menyuruh ular-ularnya untuk menyerang ke arah lawan. Pendekar tombak sangat terkejut dengan pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Saking terkejutnya dia, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan dia mengira apakah saat ini juga merupakan sebuah ilusi. Tapi Bira menyangkalnya dengan spontan dia mengingatkan pendekar tombak. Apa yang dilihatnya sekarang bukanlah sebuah ilusi, namun sebuah kenyataan. Dengan jawaban dari Bira, pendekar tombak sangat senang. Karena dirasa bocah yang dibawanya tidak apa-apa, karena sudah sadar. Memang dia menyangkalnya, tapi keceplosan hingga aktingnya harus gagal kali ini. Tapi nampaknya pendekar tombak tidak memperdulikan hal itu. Dilanjutkan pendekar tombak yang masih terus melarikan diri untuk menjauhi serangan dari lawannya yang mulai mendekati. Dalam pelariannya, pendekar tombak menyampaikan pesannya. Kalau memang ini sebuah kenyataan, tampaknya dia tidak akan bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Setelahnya dia berhenti dan menurunkan Bira, karena dirasa untuk melanjutkan perjalanan. Tanpanya Bira juga masih mampu. Sepertinya pendekar tombak akan melakukan sesuatu rencana untuk menyelamatkan Bira. Lalu dia memperkenalkan namanya sebagai Tanyu. Dia akan mengubur namanya sebagai seorang pendekar di tempat ini. Menurutnya tidak ada harapan lagi jika dia harus bertahan lebih lama dari ini. Dia memasang badan untuk menghadapi serangan besar dari lawannya.
dengan sisa-sisa tenaganya sampai titik darah penghabisan. Bira hanya bisa terdiam dengan tindakannya itu. Bahkan Tanyu si pendekar tombak tak akan membiarkan satu ekor ular pun mampu melewatinya yang akan mengejar Bira. Dia berpesan kepada Bira untuk terus berlari ke depan dan tidak memperdulikan apa yang terjadi di belakangnya. Kata maaf juga terlontar dari Tanyu karena melibatkan Bira dalam masalah pertarungannya. Setelahnya dia menyuruh Bira untuk berlari. Tanpa ambil pusing, Bira langsung meninggalkan tempat itu karena tujuan awalnya juga mencari kesempatan untuk kabur dari situasi yang buruk ini. Dilanjut, Tanyu yang mulai menebas semua ular yang menyerang ke arahnya. Mungkin kali ini dia tak mampu untuk memenangkan pertarungan, karena mau bagaimanapun keadaannya sudah tidak diuntungkan. Tapi dia tidak akan menyerah dengan keadaan saat ini untuk mengulur waktu kabur Bira. Dengan wajah datarnya, Bira benar-benar tak memperdulikan suara yang sangat bising dari arah belakangnya. Ya, dia hanya fokus untuk segera pergi. Tanyu bertarung bukan hanya melawan ular-ular itu saja, dia juga melawan dirinya sendiri supaya tidak kehilangan kesadarannya karena racun yang telah menyebar ke tubuhnya. Kembali ke Bira yang sudah jauh dari tempat pertarungan mereka berdua, dia mencoba masuk ke dalam hutan. Ular yang tidak ada habisnya terus berdatangan untuk menyerang Tanyu. Kulan hanya terdiam dari belakang mengamati ular-ularnya yang menyerang lawannya. Di dalam hatinya, Kulan melakukan hal seperti ini untuk berjaga-jaga. Dia sangat waspada jika lawannya masih mempunyai teknik khusus yang berbahaya. Dia sangat takut jika ledakan energi sebelumnya harus terjadi lagi. Maka dari itu, sementara waktu dia akan menunggu dulu. Benar saja, tak lama dari itu, tubuh Tanyu mulai jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak bisa lagi digerakkan. Ini merupakan batasan untuk tubuhnya. Dia pasrah apakah ini akhir bagi kehidupannya. Sebelum benar-benar tumbang, dia melepas aksesoris yang dipakainya. Dalam hidupnya ada satu hal yang disesali sampai saat ini, yaitu tidak bisa menyaksikan langsung kematian sahabatnya. Ya, hanya itu saja yang sangat dia sesali selama ini. Karena sudah lama dia tak berjumpa. Tapi kenapa setelah cukup lama mencari informasi tentang sahabatnya, malah mendapat kabar jika dia telah mati? Ular yang tak ada habisnya sudah bersiap lagi menyerang ke arahnya. Dengan tawa jahatnya, Kulan mulai mendatangi lawannya yang terlihat sudah sangat tersiksa dan tak mampu berkutik lagi. Ular-ular mulai menggerubungi tubuh Tanyu, tapi dia tak ada rasa panik sedikit pun. Hal itu menyebabkan Kulan sedikit tersentak karena lawannya terlihat tidak takut mati. Dari awal sudah jelas siapa yang akan menang dalam pertarungan kita. Tapi kenapa kau terus menarik ulur pertarungan ini? Kalau kau seorang pendekar sejati, maka cepat selesaikan ini dengan cepat, ucap Tanyu yang sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Kenapa? Kau menderita. Buatku hal ini sangat menyenangkan kok. Jadi keadaan ini terserahku. Mau membunuhmu seperti apa? Dasar bodoh. Lagian menyiksamu adalah hal utama yang aku inginkan. Alasan sebenarnya Kulan melakukan ini adalah cemburu buta. Namun dia beralasan karena Tanyu telah berani menghunuskan senjatanya kepada ketua sekte mereka. Dia tidak akan membiarkan mati dengan tenang. Dan yang terpenting dia merupakan tawanan, tapi malah dilepaskan dengan begitu mudah oleh ketua sekte. Kulan melihatnya sendiri. Berani-beraninya serangga seperti Tanyu berani membawa aksesoris dari ketua sekte. Kulan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sudah Tanyu lakukan kepada ketua sekte, hingga dengan mudahnya melepaskan serta memberikan aksesorisnya. Bahkan raut wajah ketua sekte yang melihatnya pergi sangat membuat hatinya tercabik-cabik. Kulan sangat tidak terima jika ada orang asing yang berani membuat ketua sektenya berekspresi seperti itu. Apalagi disebabkan oleh tawanan yang tidak tahu diri seperti Tanyu. Karena itulah dia benar-benar geram kepada Tanyu. Dia tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang.
kembali ke Tanyu yang telah kehabisan tenaganya dan kesadaran yang mulai memudar. Dia terkapar tak berdaya dan pasrah dengan kematiannya. Ular-ular mulai berdatangan untuk memangsa tubuh Tanyu. Mungkin saat ini ular-ular Kulan mendapat mangsa yang empuk karena tidak ada perlawanan saat ini. Kulan menyeringai dan mulai mendekati Tanyu, berniat ingin mengambil aksesoris dari ketua sektenya. Tapi sebelum menjalankan aksinya, dia tersentak karena melihat sesuatu di sekitar sana. Yah, ternyata Bira kembali lagi karena tidak tega meninggalkan Tanyu yang berusaha menyelamatkannya. Padahal Kulan tidak mempermasalahkan keberadaan Bira di saat pertarungannya dengan Tanyu. Dia membujuk Bira untuk pergi saja karena ini urusan orang-orang dewasa. Bahkan Kulan memperingati dengan keras, jika Bira masih bersikeras di sini, maka akan mencari mati saja. Apa perlu dimarahi terlebih dahulu untuk bisa pergi dari sini? Tapi Bira hanya mengabaikan peringatan dari Kulan. Dengan berkata, "Yah, nasibku sial sekali, harus ikut campur di saat-saat seperti ini." Dan hal itu membuat Kulan sangat jengkel karena diabaikan seperti itu. Dia mengancam apakah Bira ingin tersungkur seperti pria di depannya saat ini. Tapi untuk sekarang malah Bira yang memperingatkan Kulan. Dia menyuruh untuk menyingkir dan menghentikan aksinya itu, karena Bira tak akan menanggung jika terjadi sesuatu yang buruk ke depannya. Mau bagaimanapun, Kulan hanya menghiraukan peringatan dari anak yang dianggapnya polos. Jika keputusan itu yang diambil, maka Bira dengan terpaksa harus melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dari matanya yang berubah keunguan dan udara di sekitar mulai mencekam. Itu cukup membuat Kulan merinding, karena kekuatan yang sangat luar biasa tadi ternyata berasal dari anak kecil di depannya. Dilanjutkan Bira yang benar-benar mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari tadi. Lagi-lagi gelombang energi yang sangat kuat itu tercipta sampai menyebabkan ular-ular mati dan berhamburan. Di dalam hatinya Kulan berniat untuk segera menghindari dari gelombang energi gila ini, karena dirasa sangat berbahaya jika memaksakan diri untuk menahannya. Tapi saat Kulan menyadari keberadaan saat ini sangat berbahaya, sudah sangat terlambat, karena semua ular-ularnya mati dengan cepat. Kekuatan ini meratakan yang ada di sekitarnya. Bahkan Kulan berpikiran akan mati jika terus dalam keadaan begini. Dilanjutkan dengan ledakan energi yang sangat besar di tempat itu, hingga menyebabkan hembusan angin yang tak beraturan di dalam hutan, hingga daun-daun berguguran. Tapi untungnya Kulan tidak mengalami luka yang cukup fatal. Dia bersyukur karena masih hidup. Dalam rasa keterkejutannya, banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya. Sebenarnya siapa sosok anak kecil itu? Kenapa bisa mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa? Bahkan dirinya sebagai salah satu prajurit elit dari Sekte Langit Utara tak mampu menandingi kekuatannya. Setelah menenangkan dirinya, Kulan juga terkejut karena anak kecil dan lawannya sudah tidak ada di sana. Bahkan mereka pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Lalu Sin berpindah ke sebuah kota di suatu permukiman yang terlihat sangat tenang dan damai. Dan juga ada seseorang pria yang sedang duduk santai sambil menulis sesuatu. Namun jika dilihat, dia bukanlah orang biasa, karena dia bisa merasakan kegaduhan di luar sana, serta mencium udara yang berbau besi berkarat. Dan bau itu merupakan hal yang sangat familiar untuknya. Dia berpikir ternyata ada tontonan yang sangat menarik, karena beberapa tahun kebelakangan tidak ada hal seperti ini terjadi. Setelahnya dia merubah dirinya menjadi seekor burung hantu dan langsung pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanannya dia menebak mungkin kota sumber air panas ini akan kedatangan tamu terhormat tidak lama lagi. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Oke, kita berjumpa lagi di video yang akan datang.